Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kondisi dan keadaan yang sehat di bulan suci Ramadan ini. Kali ini, pada season kali ini, saya akan mencoba membahas arti daripada hikmah kita berpuasa. Di dalam puasa Ramadan ini, kita dianjurkan memperbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah sifatnya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kegiatan di dalam bulan suci Ramadan ini, perlu adanya koreksi terhadap diri kita sendiri. Apakah ibadah kita ini benar-benar murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan lillahi taala, atau sebaliknya kita melakukan ibadah ini hanya karena mungkin kawan-kawan kita puasa, akhirnya kita mengikuti ritme kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama di dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah godaan-godaan atau penghalang-penghalang yang menyebabkan kita melakukan ibadah puasa ini tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya godaan itu datangnya dari nafsu kita. Di dalam Al-Qur'an, nafsu ini sudah disebutkan 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Pembagian nafsu ini yang pertama adalah nafsu amarah, al-amarah bisu, yang suka menyuruh kepada kita untuk berbuat keburukan. Maknanya bahwa jiwa manusia ini pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal yang berbau keburukan, seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali
nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada hakikatnya setiap manusia itu kalau melihat dari ayat tersebut cenderung untuk melakukan perbuatan yang buruk, kecuali nafsu atau jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang namanya lawamah. Nafsu lawamah, yaitu menyesali diri dalam sifat ini, dalam diri ini. Jadi manusia ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, kemudian mereka cenderung untuk menyesali diri karena mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Jadi sebenarnya nafsu lawamah itu cenderung kepada pribadi orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah ini adalah suatu keadaan jiwa di mana dia sangat menyesal ketika dia ini kurang melakukan kesadaran kebaikan, atau dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan yang menyimpang terhadap syariat agama. Nah, yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu adanya nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini adalah suatu jiwa yang memperoleh ketenangan. Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfam min Masyayidis Syaiton itu mengatakan bahwa bila jiwa merasa tentram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dengan mengingatnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rindu dan menghibur diri dengan dekat kepada Allah, maka dia inilah yang dalam keadaan nafsul mutmainnah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang. Jadi dipanggil, jiwa ini oleh Allah Ta'ala dipanggil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi dari
pengertian ini, nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu nafsu mutmainnah, dan diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Sedangkan yang dua, yaitu nafsu amarah dan nafsu luamah, dia membawa kita menjauh dari Allah Ta'ala dan tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hal yang lain, seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali, beliau adalah seorang sufi, seorang yang mempunyai pengetahuan ilmu tasawuf yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa beribadah kepada Allah tentunya ada penghalang-penghalang atau kotoran-kotoran yang menyibukkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa penghalang-penghalang itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah 1, dunia. Yang kedua, makhluk. Yang ketiga, setan. Dan yang keempat adalah nafsu. Maka di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk misalkan puasa, ya, saat ini puasa Ramadan, itu harus dihilangkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, 3 diantaranya, yaitu dunia, makhluk, kemudian setan, itu sangat mudah untuk dihadapi. Satu hal yang berat untuk dihilangkan, yaitu nafsu. Mengapa demikian? Karena yang 3 unsur ini adalah di luar kita, di luar tubuh kita, di luar jasmani kita. Faktor eksternal. Tetapi yang satu, yang namanya nafsu, melekat pada diri kita, di dalam jasadiyah kita, melekat pada unsur-unsur di dalam tubuh kita, sehingga tidak bisa dia ini dihilangkan dengan 1 kali usaha saja. Kalau ada trik yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa kalau menghilangkan 3 unsur yang disebutkan tadi, yaitu dunia, kemudian setan, kemudian makhluk, itu sudah banyak dipraktekkan oleh seorang ahlu sufi. Mereka dengan cara kalau misalkan menghindari dunia, maka mereka melakukan zuhud terhadap dunia, tidak cinta, tidak ubud dunia terhadap dunia, dan itu bisa dilimitasi untuk menghilangkan cinta terhadap dunia. Kemudian kalau yang kedua, unsur kedua adalah yang makhluk. Makhluk ini seorang sufi bisa menghindarinya dengan mereka melakukan suluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri atau menyepi sehingga dia bisa menghindari. Kemudian hal yang ketiga, setan juga begitu. Bisa kita lawan, bisa kita upayakan untuk menghindari dengan selalu baca ayat-ayat Al-Quran, dengan selalu kita berpasrah diri, tawakal kepada Allah. Setan tidak bisa mendekati kita. Tetapi yang paling berat adalah nafsu. Nafsu ini karena melekat kepada diri kita, maka nafsu ini sulit sekali untuk dilawan. Tetapi ada memang trik-trik khusus yang diberikan oleh ulama-ulama bagaimana untuk mengetahui bahwa nafsu ini karakternya bagaimana, yang bisa kita limitasi untuk menghindarinya. Oleh karena itu, kita
ini harus mengetahui sebenarnya sesuatu hal itu nafsu, ajakan nafsu atau ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan nafsu biasanya itu yang ringan sekali kita lakukan. Tetapi yang namanya ajakan Allah itu biasanya berat sekali kalau kita lakukan. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk membahas soal nafsu, mari sebelumnya kita pelajari bahwa karakteristik nafsu. Karakteristik nafsu ini dibagi menjadi 7 karakter, 7 sifat. Gitu. Kalau dari sisi eksistensinya, nafsu itu tetap satu, mengajak, ya, mengajak kepada hal yang bersifat mengganggu ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara sifat, secara karakternya, bahwa nafsu itu dibagi menjadi 7. Ada 7 karakter. Yang pertama adalah nafsu amaro. Nafsu amaro selalu mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat melakukan keburukan, melakukan kejahatan, dan melakukan kemaksiatan. Itu karakter yang pertama yang namanya nafsu amaro. Kemudian karakter yang kedua atau sifat yang kedua daripada nafsu yaitu nafsu luwama. Nafsu lawama ini yaitu sebuah nafsu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya selalu merasa menyesal setelah melakukan perbuatan itu. Walaupun nafsu luwama itu mengajak sebuah kebaikan, tetapi kadang-kadang terpeleset dirinya ini dan akhirnya menyesali. Yang ketiga, karakter yang ketiga bernama nafsu mulhama. Di mana nafsu mulhama ini yaitu nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti riya, ujub, sombong, dengki, cinta dunia, dan lain-lain seperti yang sudah sering kita lakukan tanpa kesadaran kita. Ini adalah penyakit-penyakit batin yang ada pada diri kita. Tapi sekalipun itu tahu, ia belum bisa melepaskan diri dari kotoran-kotoran halus tersebut. Karena sebenarnya ada yang namanya jiwa ini, latifatun nafas. Sangat-sangat halusnya godaan nafsu itu sehingga kita tidak terasa kalau itu adalah sebuah nafsu. Yang keempat adalah karakternya adalah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti dengan sifat-sifat yang baik, ya, menghilangkan sifat tercela menjadi sifat yang terpuji. Ini pekerjaannya nafsul mutmainnah untuk meniru, ya, menjalankan seperti akhlak-akhlak Rasulullah yang jati dirinya adalah akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jamaliyah berupa kasih sayang, lemah lembut, kemuliaan, dan yang lain-lainnya. Hadirin pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun nafsul mutmainnah seperti itu, tetapi masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang halus sekali, seperti misalkan syirik. Syirik itu tidak hanya menghambakan ketuhanan
kepada Tuhan yang lain, misalkan menyembah berhala atau apa. Tetapi ketika kita mengakui bahwa kekuatan kita ini adalah kekuatan pribadi, bukan kekuatannya Allah Ta'ala, itu juga nyerempet kepada syirik. Gitu. Nah, karakter yang kelima yaitu karakter nafsu yang dikatakan di situ adalah nafsu radiyah, yaitu nafsu yang telah sampai kepada makom fana. Tetapi nafsu ini masih melihat diri telah fana, sehingga dapat membawa hal kepada kita seperti riya. Jadi saya sudah bisa mendapatkan sebuah ilmu, saya alim, saya inilah, ini termasuk hal yang riya. Oleh karena itu masuk ke dalam nafsu radiyah. Dan selanjutnya adalah nafsu mardiyah yang keenam, ya. Karakteristik nafsu yang keenam ini yang bernama nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang telah fana dari yang fana dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Artinya seseorang itu sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketauhidannya, dengan keimanannya, sehingga nilai tauhid, nilai keyakinan melebihi keyakinan atau hakul yakin terhadap keberadaan dan kekuasaan serta keluasan yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karakter daripada nafsu ini adalah nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah sempurna, ya, atau kamil. Nah, berdasarkan pembagian nafsu-nafsu yang tadi, bahwa kita harus mengetahui setelah tahu karakteristiknya nafsu itu, yang 3 diantaranya dari 7 itu tidak bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang 4 masuk di dalam nafsul mutmainnah, inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam nafsul mutmainnah itu ada yang namanya nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamali, ya, nafsul kamaliyah. Nah, ini nantinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti tadi yang sudah saya jelaskan karakteristik daripada nafsu, maka ada trik khusus yang harus kita punyai untuk menghindari perbuatan atau menyingkirkan nafsu ini, yaitu memberikan solusi tanpa mengesampingkan yang lain-lain untuk membersihkan nafsu itu. Jadi ini ada rumusan dari orang yang alim, orang yang sudah produksi kitabnya luar biasa, seorang tasawuf yang namanya Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa beliau ini sebenarnya ahlul kitab, ahlul tafsir, ahlul akidah, ahlul hadis, ahlul nahwu, usul fikih, dan luar biasa. Bahkan tasawuf beliau juga sangat-sangat menguasai. Adapun trik yang disampaikan oleh beliau, yaitu setelah kita mengetahui nafsu itu, maka kita akan mencoba gitu membagi atau membedakan mana yang ajakan nafsu dan mana yang ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya cukup sederhana sebenarnya. Sesuatu hal yang sekiranya membuat kita atau mengajak kita berbuat suatu perbuatan
dan itu sangat sulit dilakukan atau berat kita melakukannya, maka pasti itu adalah ajakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melakukan ajakan atau kemauan hal tersebut ringan sekali kita jalani, biasanya itu adalah ajakan nafsu. Contohnya ini hal yang baik. Ketika ada adzan maghrib misalkan, ada nuansa. Harusnya ajakan yang berat itu adalah kita berangkat ke masjid berjamaah. Ya, itu ajakan yang berat untuk dilakukan. Sama-sama sholat. Kadang nafsu mengganggu kita. Sudahlah nanti saja. Agak akhir saya sholat sendiri. Nah, yang dilakukan sholat sendiri ini ringan sekali. Di rumah misalkan dengan alasan kerja belum selesai, dengan alasan mungkin melakukan kegiatan yang lain belum selesai. Sehingga ditunda. Panggilan Allah ini ditunda untuk mengakhirkan. Nah, ini juga perbuatan ajakan nafsu. Bukan ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri khasnya kita itu melihat sesuatu ajakan kebaikan yang berat untuk dilakukan, maka itu adalah ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajakan yang sifatnya itu adalah ringan untuk dilakukan, itu adalah ajakan dari nafsu yang ada pada diri kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira untuk season kali ini apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk melakukan kegiatan amal ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tahun ke depan kita juga bisa melakukan pasca daripada Ramadan, juga bisa mengkoreksi mana yang ajakan Allah dan mana yang ajakan nafsu. Oleh karena itu, saya kira keterangan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi penonton Bamusi TV di seluruh Indonesia. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.